Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan rahmat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran rahmat, ajaran damai. Karena ajarannya berisikan dengan ajaran kedamaian, maka cara-cara yang digunakan untuk menyampaikannya juga adalah dengan cara yang damai. Maka itulah agama kita dinamakan dengan Islam. Islam itu sebenarnya artinya adalah selamat, damai. Rasulullah menyuruh kita untuk menebarkan salam. Bahkan setelah sholat kita langsung menebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang substansinya adalah keselamatan, kedamaian. Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inti ajarannya adalah menebarkan keselamatan dan kedamaian. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mendengar berita yang sangat membuat miris hati kita semua, dan lagi-lagi terjadi, yaitu peledakan gereja. Padahal kalau kita pikir-pikir, apa keuntungan diledakkannya gereja oleh kelompok-kelompok teroris tersebut? Karena kalau diledakkan satu masih ada lagi ribuan yang lain, ratusan ribu, jutaan gereja yang lain. Maka meledakkan gereja atau meledakkan tempat-tempat ibadah umat lain itu tidak ada gunanya untuk kita umat Islam. Tidak ada gunanya sama sekali, melainkan hanya akan memburukkan citra kita, hanya akan menjelekkan nama Islam itu sendiri. Maka umat Islam yang benar, umat Islam yang tahu arti Islam itu sendiri, pasti tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Maka pada hari ini kita akan mengkaji tafsir di dalam surat Al-Hajj ayat 40, yang sebenarnya Al-Quran sendiri melarang kita umat Islam untuk menghancurkan rumah-rumah ibadah umat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Untuk orang-orang yang telah diusir, dikeluarkan dari kampung halaman mereka tanpa hak, dengan cara yang batil. Karena orang-orang kaum muslimin dulu diusir oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Illa ayyaqulu rabbunallah, hanya karena kaum muslimin mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, lantas mereka diusir.
walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, kalaulah bukan karena pertolongan Allah di dalam menolak kejahatan manusia satu sama lain. Jadi dahulu kan ada memang sekelompok manusia yang jahat, sekelompok kaum suka menyerang kaum yang lain, sekelompok umat suka menyerang umat yang lain. Dari dulu memang ada, sejak zaman Nabi Adam memang ada manusia-manusia jahat. Kalaulah Allah tidak menolong manusia di muka bumi ini, itu artinya ba'duhum bi ba'd, satu sama lain, lahuddimat sawami'u, maka niscaya akan diruntuhkan gereja-gereja. Sawami' itu bangunan tempat ibadah orang Nasrani. Bentuknya semakin ke atas dia semakin runcing, semakin tajam. Dahulu banyak di tanah Arab, di padang-padang pasir, di bukit-bukit batu. Maka Allah mendahulukan, kalaulah tidak karena pertolongan Allah dalam menolak kezaliman manusia ini satu sama lain, maka sudah dihancurkan itu gereja-gereja oleh orang-orang yang zalim itu, oleh orang-orang yang jahat itu. Wabi'un, dan gereja juga, tetapi yang bentuknya tidak runcing. Wasolawatun, dan sinagong-sinagong. Sinagong itu rumah ibadah orang Yahudi. Wa masajidu, dan masjid-masjid pun termasuk juga. Pasti akan dihancurkan oleh orang-orang zalim kalau bukan karena Allah sudah menyelamatkan masjid, sinagong, gereja-gereja, tempat-tempat ibadah ini. Ini surat Al-Hajj ayat 40. Allah pun tidak ridho tempat-tempat ibadah itu dihancurkan. Yuzkaru fiha ismullahi katsira, yang sudah disebut nama Allah di dalam tempat-tempat ibadah itu, disebut nama Allah yang banyak. Ya, terlepas dari agama Yahudi Nasrani sudah dirubah-rubah agamanya, sudah melenceng. Tetapi ya dulu sebelum melencengnya kan juga sudah banyak disebut nama Allah di dalamnya. Ya, maka Allah tidak ridho. Karena itu termasuk tempat-tempat yang Allah pun memberikan perlindungan. Wala yansurannallah may yansuruh. Allah akan melindung siapa yang, Allah akan menolong siapa yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Kenapa Allah menggunakan kuat? Aku ini kuat karena yang dihadapin ini adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang suka anggar kekuatan, yang suka menghancurkan umat-umat lain, kaum-kaum lain dengan kekuatan mereka. Maka tunggulah Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran Rasulullah SAW itu tidak pernah menyuruh kita untuk membunuh orang di luar agama kita, penganut agama lain. Yang ada malah Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh non muslim mu'ahad.
Mu'ahad ini non muslim yang berada di dalam perjanjian damai dengan umat Islam. Ya seperti kita lah sekarang negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sudah ada perjanjian damai dengan umat selain Islam. Orang-orang seperti ini jika dibunuh, orang-orang non muslim seperti ini bukan orang-orang non muslim yang diperangi, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi boleh diperangi. Kenapa? Karena mereka memerangi umat Islam. Tetapi kalau kafir mu'ahad, kafir yang berada di dalam perjanjian umat Islam untuk hidup berdampingan, untuk hidup berdamai, sama-sama membangun daerah, sama-sama membangun negara, haram hukumnya diperangi, haram hukumnya dibunuh. Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan," siapa yang membunuh non muslim mu'ahad, lam yarih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Menciumnya saja pun tidak. Wa inna rihaha, padahal bau surga itu tujadu mim masirati arba'ina aman, sudah keciuman jaraknya sejauh 40 tahun perjalanan. Saking wanginya surga itu, 40 tahun jarak perjalanan dia sudah tercium baunya. Tetapi bau surga itu diharamkan untuk orang-orang yang membunuh penganut agama lain. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Allah pun juga di dalam Al-Quran mengatakan, wa in ahadum minal musyrikina istijaraka fa'ajirhu. Dan jika ada orang-orang musyrik, ya Allah, ini orang musyrik lagi. Orang musyrik itu maksudnya bukan Yahudi, bukan Nasrani, penyembah berhala. Itu musyrikin Makkah yang diperangi oleh Rasulullah itu, perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Jika ada orang-orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah. Tuh, sama orang penyembah berhala sekalipun, kalau sudah meminta perlindungan, maka lindungilah. Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, sampai dia bisa nanti mungkin menerima kalam Allah, karena kita memberikan perlindungan, karena kita umat Islam hidupnya damai, bersahabat. Tidak semua orang kafir tuh harus kita perangi. Apa gunanya meledakkan gereja itu? Tidak ada gunanya, hanya akan menjelekkan nama Islam. Maka saya yakin di atas teroris-teroris itu mereka bukan muslim yang sesungguhnya. Sebenarnya ya kita tahu sebenarnya mereka itu dipelihara oleh asing kan sebenarnya. Tindak teroris di Indonesia ini tidak ada terlepas dari usaha asing sebenarnya. Contohnya untuk memerangi Uni Soviet, Amerika Serikat dulu kan memang dia harus menolong Taliban, maka dipelihara oleh Amerika Serikat. Taliban itu dididik, dilatih, dikasih pendidikan militer untuk apa? Untuk memerangi saingan Amerika, Uni Soviet. Amerika Serikat tidak mau ada saingan. Dia didik itu Taliban. Setelah lalu Taliban memerangi Uni Soviet, Soviet runtuh, tinggallah Amerika Serikat sekarang menjadi negara adidaya. Itu pun Amerika Serikat pula sekarang yang kesulitan menghadapi mantan anak didiknya ini, yaitu Taliban, yang sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia menjadi kelompok-kelompok teroris di dunia ini.
Justru sekarang mereka memerangi induknya pula, yaitu Amerika Serikat. Kan repot. Itulah Usamah bin Laden itu. Kan kesusahan sendiri Amerika Serikat. Ya. Maka saya yakin umat Islam yang betul-betul mencintai agamanya, betul-betul belajar agamanya dengan benar, tidak akan mau bermusuhan kalau orang lain tidak memusuhinya. Tidak akan mau meledakkan tempat-tempat ibadah, ya, karena Rasulullah SAW, para sahabat, ya, dahulu ketika menyebarkan Islam ke negeri-negeri lain, apakah ada kita mendapati mereka menghancurkan tempat-tempat ibadah umat lain? Tidak pernah kita dengar ada satu pun rumah ibadah yang dihancurkan, yang diledakkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jihad itu sebenarnya makna jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Ada orang-orang yang tidak boleh dibunuh, orang tua, nenek-nenek, perempuan, anak-anak tidak boleh dibunuh. Ada tempat-tempat yang tidak boleh dihancurkan, pasar, tempat ibadah, tempat anak-anak, tempat-tempat yang damai tidak boleh dihancurkan. Itu mana jihad. Bahkan itu tempat-tempat harus dilindungi. Kok sekarang ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam? Saya katakan mengatasnamakan Islam. Ya gimana? Agamanya kalau ditanya Islam, dia sholat juga. Dia yakin dia membunuh, meledakkan gereja itu dia masuk ke dalam surga. Saya katakan mengatasnamakan agama kita yang mulia ini, yang suci ini, ya sebenarnya mengajarkan kedamaian, tapi sama sekali lepas diri, sebenarnya tidak pernah mengajarkan untuk meledakkan tempat-tempat ibadah umat beragama yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas bahwasanya Allah juga melindungi tempat-tempat ibadah pemeluk agama lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menampakkan sikap yang damai, jika kita menampakkan sikap yang penuh dengan toleransi, maka kelompok agama lain pun secara tidak langsung atau dengan sendirinya akan menyukai kita, akan tertarik dengan agama kita, tidak akan membenci, tidak akan memusuhi agama kita. Kita lihat sekarang, karena ulah sebahagian saudara kita, akhirnya saudara-saudara kita yang lain, akhirnya kita semua umat Islam dicap teroris, dimusuhi, dan lain sebagainya, karena ulah sebahagian sekelompok umat Islam itu yang salah di dalam memahami agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, mengampuni dosa semua kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, memberikan ilmunya kepada kita umat Islam ini, agar kita tidak hanya mencintai, agar kita tidak hanya semangat dalam membela agama kita ini, tetapi kita juga berilmu, tetapi kita juga cerdas, tetapi kita juga bijaksana, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fanatisme buta yang hanya akan menghancurkan agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.